Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berasal dari kota Semarang, tepatnya di daerah Waleri, Jawa Tengah, pada tahun 87. Di sebuah desa yang terletak di daerah Waleri, tinggallah seorang pemuda yang bernama Tego Kuat Bungkus. Dulunya Tego Kuat Bungkus ini semenjak baru lahir bernama Sutris. Dari kecil, Sutris ini mengalami sakit kulit hingga mengeluarkan air atau nanah. Kalau orang Jawa biasa menyebutnya gudik. Karena sakit kulit yang diderita Sutris ini tak kunjung sembuh dan sudah berobat ke dokter dan sampai minta ramuan ke dukun atau sesepuh desa, namun tetap tidak ada hasil. Sebagian orang Jawa mempercayai apabila mempunyai anak sakit-sakitan yang tak wajar, mereka beranggapan kalau anak itu berarti kabotan jeneng atau keberatan nama. Lalu pihak keluarga serta orang tua Sutris segera mengganti namanya waktu usianya masih 6 tahun. Sutris diganti nama menjadi Selamat dengan tujuan supaya sembuh dari sakitnya dan selalu diberikan keselamatan. Setelah Sutris diganti nama menjadi Selamat dengan tujuan agar penyakit yang dideritanya sembuh. Tapi sakitnya bukannya sembuh tapi malah semakin parah. 3 hari setelah diganti nama, sakitnya semakin parah. Sampai akhirnya Selamat menghembuskan nafas terakhirnya waktu masih duduk di sekolah TK. Kemudian Selamat dimandikan, disolatkan, lalu dibawa ke sebuah pemakaman desa. Ketika jasad Selamat ini diazankan, tiba-tiba Selamat membuka mata dan Selamat menangis. Melihat kejadian itu, warga yang mengantarkannya ke makam sebagian bubar kocar-kacir karena takut, dan sebagian masih di makam untuk mengangkat tubuhnya dari liang lahat. Melihat Selamat hidup kembali, lalu oleh masyarakat yang masih di makam dan pihak keluarganya dibawa pulang kembali. Karena Selamat ini hidup lagi dari kematian. Masyarakat Indonesia biasa menyebutnya fenomena ini adalah mati suri. Setelah sampai di rumah, kemudian Selamat dimandikan kembali untuk disucikan. Namun anehnya, ketika dimandikan, semua sakit kulit atau gudiknya seketika rontok dan sembuh. Kemudian dari pihak keluarga musyawarah untuk mengganti namanya karena nama Sutris dan Selamat tidak pas.
Akhirnya Slamet langsung diganti namanya untuk yang kedua kalinya menjadi Kuat Tego Bungkus, yang artinya ketika sudah dibungkus dengan kain kafan namun masih bisa hidup kembali dengan kuat. Setelah diganti nama menjadi Kuat Tego Bungkus, Kuat Tego Bungkus menjadi anak yang peka terhadap makhluk yang tak kasat mata. Singkat cerita, setelah lulus SMP, Kuat Tego Bungkus ini tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dan akhirnya memutuskan untuk bekerja. Waktu itu, Kuat Tego Bungkus ini bekerja ikut saudaranya yang berprofesi sebagai driver. Lalu, seiring berjalannya waktu, Kuat Tego Bungkus ini belajar mengendarai kendaraan roda 4 dengan saudaranya itu. Dan Tego Kuat Bungkus kemudian bekerja sebagai sopir truk ekspedisi antar kota dari Jakarta Semarang. Pada tahun 2010, ketika Kuat Tego Bungkus berangkat ke Jakarta dengan adiknya yang bernama Koko dan memasuki sebuah hutan pantura yang berada di jalur tengah pada dini hari sekitar jam 3, tiba-tiba Kuat Tego Bungkus dan Koko ini seperti melihat ada gunungan di tengah jalan. Dengan mata sedikit mengantuk, Tego Kuat Bungkus merasakan kalau truk ekspedisi yang dikendarainya itu masuk dalam jalanan yang ada di gambar gunungan itu. Semakin maju, semakin menyempit, dan bertemu sebuah gapura yang persis dalam gambar gunungan pewayangan. Di samping kanan kiri gapura itu dijaga 2 ekor harimau Jawa, 2 ekor ular besar, dan 2 ekor luwak. Setelah tercengang dan kaget melihat hewan yang menjaga gapura itu, tiba-tiba truk ekspedisi yang dikendari Tego Kuat Bungkus dan Koko ini menabrak pintu besar yang ada di tengah-tengah gapura itu. Seketika, truk ekspedisi yang dikendari Tego Kuat Bungkus dan Koko berhenti dan mesin mati total. Bemper depan penyok dan kaca depan pecah. Kemudian, Tego Kuat Bungkus dan Koko keluar dari truk ekspedisi yang dikendarinya itu. Dan betapa kagetnya, truk ekspedisi yang tadinya menabrak sebuah pintu besar dengan dikelilingi gapura tiba-tiba berubah seketika. Truk ekspedisi itu berubah menabrak sebuah pohon jati di pinggir jalan hutan pantura. Lalu, Kuat Tego Bungkus menghubungi atasannya dan memberitahu lewat telepon kalau mereka sedang mengalami laka lantas di pertengahan jalan hutan yang berada di jalur tengah. Kemudian dari pihak Pul dan beberapa timnya menjemputnya. Dalam kejadian ini, Tego Kuat Bungkus dan Koko hanya mengalami luka ringan. Setelah kejadian itu, Tego Kuat Bungkus lebih berhati-hati lagi jika berkendara roda 2 maupun roda 4.
dan selalu berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat kemanapun ia mau pergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.